Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Adalah kamu menjadi orang yang redha dan puas dengan apa yang Allah berikan rezeki pada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ini hadis Nabi SAW. Makanya kita merasa cukup. Dan Nabi menyebutkan juga termasuk orang yang bahagia. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'u bima ata. Kata Nabi, sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup dan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Bahkan orang yang dia paginya selamat, punya makan cuma itu aja, dan dia puas, dia seolah memiliki dunia, kata Rasulullah. Memiliki dunia. Cuma makan cuma satu piring dengan apa adanya, tapi dia memiliki dunia, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya kita harus puas dan cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita lihat sekarang ini orang banyak tamak pada dunia, kejar dunia, nggak merasa puas. Akhirnya apa? Lupa udah. Enggak, kadang-kadang sholatnya pun ditinggalkan oleh dia. Atau sholatnya zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib. Kenapa? Dunia. Maghrib menjelang isya, subuh udah nggak kelihatan sudah di masjid. Kalau subuh udah nggak kelihatan, subuh nggak muncul di masjid ya. Dunia yang membuat dia rusak. Dunia membuat orang nggak istiqomah karena dunia. Dan ingat, orang mukmin tujuan hidupnya apa? Orang mukmin itu hidup apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia ini semuanya seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Makanya bodoh orang yang dia sibuk dengan dunia, tamak pada dunia, orang yang bodoh. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin, orang yang tamak pada dunia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot akalnya di muka bumi ini. Gak punya akal. Kalau orang yang berakal, dia mesti tujuannya akhirat. Dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang sebentar, kehidupan mimpi, fata morgana dunia ini. Tapi akhirat kehidupan yang kekal dan abadi. Allah berikan rahmat di muka bumi ini berapa? Allah berikan rahmat di muka bumi berapa? Satu. Yang 99 di mana? Di akhirat. Kalau orang yang nyari satu, akalnya nggak waras. Paham? Bapak Ibu paham ya? Yang dicari yang mana? Akhirat. Orang yang beriman yang cari akhirat. 99 rahmat Allah sediakan di sorga. Bukan yang satu rahmat. Yang satu rahmat Allah berikan kepada semuanya. Kepada orang kafir, orang fajir, munafik, manusia, binatang, semua diberikan satu rahmat oleh Allah. Tapi 99 untuk orang yang beriman nanti di sorga. Yang dicari orang beriman yang 99. Makanya kita harus istiqomah dalam agama ini. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kemudian yang keenam, yang membuat manusia ini rusak dan tidak istiqomah, itu fitnah syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat, hawa nafsu dan syubhat. Saya sebutkan di sini, fitnah syahwat, fitnah keduniaan seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita dan lainnya. Ini fitnah. Fitnah syubhat adalah fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran, pemikiran yang menyimpang. Fitnah syubhat, fitnah kesesatan, maksiat, bid'ah, kezaliman, kebodohan, keyakinan, pemikiran, serta pemahaman yang sesat. Fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Saya ulangi, untuk melihat di halaman 95. Fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Dan fitnah syubhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Jadi kalau fitnah syahwat membuat rusak niat, fitnah syahwat tadi seperti harta, dunia, pekerjaan, pangkat, jabatan, uang, dan yang lainnya. Nabi ini nggak takut umatnya fakir, nggak takut. Yang Nabi takut dibukakan pintu dunia. Sehingga rusak tujuannya. Yang mesti tujuannya dia akhirat, jadi tujuannya apa? Dunia. Ini, makanya fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan ibadah kepada Allah. Adapun fitnah syubhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Syubhat atau pemikiran yang rusak, pemahaman yang sesat. Membuat apa? Yang tadi ilmunya benar, rusak dia ilmunya. Karena apa? Karena itu syubhat yang datang kepada dia. Bukan mustahil orang yang belajar di luar atau di Timur Tengah masuk syubhat, dia menjadi tokoh penyesat umat. Dan itu terjadi yang seperti itu. Karena apa? Karena syubhat yang masuk di kepalanya dia. Rusak ilmunya yang sekian lama dia hafal Quran, hafal hadis, rusak karena syubhat masuk kepada dia. Dan rusak juga keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah sesatkan dengan ilmunya dia. Disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Makanya kita hati-hati bahwa kita belajar yang jelas Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Yakini ini, fahami dengan benar dan pegang teguh. Dan mohon kepada Allah istiqamah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah. Yang paling mulia karamah itu tetapnya istiqamah. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ghayatul karamah
luzumul istiqamah. Mulianya tujuan dari karomah, kemuliaan. Karena orang kan melihat karomah kan. Wali-wali itu punya karomah kata mereka. Wali punya karomah, kekeramatan. Kata Syekhul Islam, bukan itu tujuannya. Karomah yang sebenarnya bagaimana dia istiqamah sampai dia diwafatkan oleh Allah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj salaf, istiqamah dalam dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam menjauhkan semua perbuatan maksiat.